pelecehan. Setelah itu dicabut pun masih tetap menjanjikan yang sama. Jadi menurut saya nggak usah dipercaya. Apapun yang dikatakan tidak penting dan tidak perlu dipercaya. Penyidik yang harus membuktikan, kan punya alat canggih, kan punya begitu besar kemampuan, ditunjukin dong sekarang ini. Kan kayak nggak berdaya, aduh CCTV tidak bisa ditemukan, walaupun ditemukan sudah rusak. Lalu juga handphone, Komnas HAM bilang ada tapi hanya tanggal 10 ke atas. Semua alasan-alasan yang membuat kita ini mikir, sebetulnya mampu nggak sih memberikan kita bukti-bukti empirik yang benar-benar saintifik, bukan berdasarkan omongan supir tersangka yang seharusnya levelnya paling bawah. Jadi kalau rekonstruksi ini dibuat berdasarkan senario atau rekayasa ataupun yang keluar dari mulutnya tersangka, maka ini menjadi rekonstruksi yang cacat, kan realita. Jadi publik melihat bahwa ada CCTV yang katanya disambar petir, ternyata tidak disambar petir. Lalu juga senario bahwa itu yang dari awal prarekonstruksi 2 kali, waktu itu berdasarkan senario yang salah, ya kan. Lalu juga tidak ditemukannya yang namanya scientific crime investigation, itu adalah bukti-bukti empirik yang bukan berdasarkan dari mulut tersangka, ya kan, itu yang ingin dilihat oleh publik. Komnas HAM sudah memberikan beberapa keterangan, tetapi itu juga tidak sepenuhnya, karena mereka juga mentok. Seperti kemarin Pak Damanik bilang, kita tuh dapat katanya HP-nya ternyata baru, ditukar oleh Putri Sambo semua ajudannya. Sebagai penyidik kan harusnya langsung diambil dong datanya. Kenapa ini ditukar? Kenapa ini setelah tanggal 10 tidak ada data lagi? 10 ke belakang itu yang penting. Yang tadi saya ulangi lagi, semua ajudannya, pembantunya yang namanya Susi, punya Putri Sambo, punya dari Sambo sendiri, itu bisa dimintakan ke server. Itu yang namanya digital forensic investigation. Jadi ketika Komnas HAM mengumumkan, itu kan buntung buktinya. Lalu akhirnya Abang Damanik bilang, kami tidak bisa menyidik karena itu adalah kuasa dan wewenangnya penyidik yang tidak dipakai untuk kemudian investigasi dan kemudian menyajikannya. Sekarang ini JPU mengembalikan berkas. Karena emang nggak kuat konstruksinya. Ya kan, berarti anatomi dari perkara ini nggak jelas. Kenapa setengah hati tidak memberikan bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa ini betul ada obstructions of justice, bukan hanya pembunuhan saja. Nah, itu yang sering kita lupakan juga, bahwa pembunuhan ini adalah sebagai senternya pembunuhan berencana. Tetapi kan di sekitarnya itu ada yang terjadi obstruction of justice yang masif, yang melibatkan bukan hanya 2-3 orang, tapi puluhan dari orang di kepolisian. Yang semua itu punya tugas masing-masing dalam merusak, menghilangkan barang bukti. Mereka adalah polisi-polisi yang sudah banyak pengalamannya, jadi tidak bisa dibilang bahwa itu hanya patuh kepada perintahnya Sambo saja. Nah, ini perkara jangan kemudian disederhanakan sehingga konstruksinya itu nggak jelas. JPU juga nggak tahu mau melihat ini anatominya bagaimana nih. Iya kan, kenapa dia membunuh, kenapa dia begitu banyak membawa orang, harusnya itu juga dibuka. Karena itu sama pentingnya dengan motif bahwa ada seorang petinggi, polisinya polisi yang membunuh polisi di rumahnya sendiri, dan kita melihat betapa dia melecehkan hukum, bahwa kemudian ada narasi pelecehan seksual. Menurut saya itu kita berhenti saja bicara pelecehan seksual. Ini pelecehan hukum sedang terjadi di depan mata. Dan itu yang mesti diperhatikan. Karena kita ini kan negara demokrasi, polisi itu penting banget sebagai penegak hukum. Kalau semena-mena lalu menjalankan senario sendiri, rakyat tuh mesti diajak pandai. Apa yang sedang ditonton sekarang tidak ada penjelasannya. Ada bandingannya nggak? Ini CCTV di Magelang, gambarnya begini. Katanya si Putri begini, ternyata kejadiannya begini. Itu kan bisa kemudian menjadi sesuatu yang membuat publik menjadi percaya. Ini juga CCTV-nya tidak ada di Magelang, yang di rumah itu. Lalu juga orang-orang yang pada waktu itu ada di sana, sekarang tidak ada lagi. Kan ada pembantu